Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 23 April 2026. Berita pertama, respons Gibran soal klaim JK berjasa jadikan Jokowi sebagai presiden. Selanjutnya, Pedawah Syekh Ahmad Al-Misri klarifikasi bantah tuduhan dugaan pelecehan santri. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memandang Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala adalah idolanya. Hal itu dikatakan Gibran menanggapi pernyataan JK beberapa hari yang lalu terkait perannya menjadikan Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Gibran mengaku JK memang sudah sangat berpengalaman terutama di bidang politik dan memiliki kontribusi besar di daerah konflik. Gibran menambahkan JK merupakan sosok yang harus diteladani oleh semua. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman media yang selama 3 hari ini mendampingi saya untuk berkunjung ke Nabire, Sorong, Raja Ampat, Yahukimo, dan juga Timika. Jadi dalam kunjungan ini, kebetulan ini juga didampingi oleh Pak Menko Polkam, Bu Wamendagri, para kepala daerah, Forkopimda, semuanya lengkap. Ya, kami sebagai pembantu presiden berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua. Apalagi sekarang sudah ada komite, sudah ada BP3OKP, semuanya kompak bahu-membahu untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua. Kita sudah lihat pembangunan rumah sakit, kampung nelayan, sekolah-sekolah. Kita juga lihat program seperti MBG dan lain-lain. Kita pastikan program-program dari Bapak Presiden ini berjalan dengan baik di Papua. Dan yang paling penting, program ini semuanya impactful untuk warga Papua. Mas, soal beberapa isu terkait belakangan di mana Isu apa? tokoh nasional Pak Yusuf Kala menyebutkan terkait dengan Presiden Joko Widodo menjadi presiden berkat dirinya. Tapi ditepis dan kita tahu bahwa saat ini demokrasi di negara kita juga terus dijunjung dan pemilu juga berkaitan dengan demokrasi dipilih oleh rakyat. Tanggapannya bagaimana, Mas? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi ke satu lokasi lagi ya Pak Gubernur ya. Pembangunan kantor. Pendakwa Syekh Ahmad Al-Misri akhirnya buka suara usai dilaporkan ke polisian terkait kasus dugaan pencabulan terhadap santri laki-laki. Syekh Ahmad menegaskan pemanggilan kepolisian bukan sebagai tersangka melainkan sebagai saksi. Syekh Ahmad menegaskan pemanggilan kepolisian bukan sebagai tersangka melainkan sebagai saksi. Ia juga meluruskan kabar pergi ke Mesir untuk melarikan diri. Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Saya, Syekh Ahmad Al-Misri, berangkat ke Mesir pada tanggal 15 Maret 2026 dan saya tiba di Mesir tanggal 16 Maret 2026 karena mendampingi ibunda yang sedang sakit dan menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Dan saya mendapatkan panggilan kepolisian pada tanggal 30 Maret 2026. Maka panggilan kepolisian datang sesudah saya berada di Mesir kurang lebih sekitar 15 hari. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bareskrim, khususnya para penyidik yang memberikan kesempatan menyampaikan kesaksian saya secara online. Dan alhamdulillah saya panggilan kepolisian ini sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, sebagaimana dibayangkan atau disebarkan atau sebarluaskan oleh banyak orang. Yang kedua, tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya.
Maka mohon teliti karena bukti-bukti yang saya punya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dan juga ada saksi-saksinya. Yang terakhir, tuduhan fitnah yang sangat kejam, yang sangat melukai hati saya dan setiap orang Muslim adalah fitnah terhadap Rasulullah Muhammad SAW melakukan pelecehan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an, na'udzubillah min zalik, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu an, bahwasannya beliau kalau masih ada di zaman sekarang bisa ikut menonton video yang tidak senonoh. Itu adalah dusta dan fitnah yang sangat kejam yang melukai hati kita sebagai Muslim. Dan saya minta kepada ustadz yang menyebarkan informasi tersebut atau fitnah atau tuduhan tersebut mendatangkan walaupun satu video. Saya berfatwa dengan demikian. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian dan ini adalah fitnah yang sangat kejam. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.